Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini kita bakal membahas sebuah film gangster lagi ya guys. Nah, film ini menceritakan beberapa kelompok gangster yang berada di dalam sebuah penjara dan mereka diadu untuk dipacu kekuatan mereka. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam ke pembahasannya, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan subscribe aja. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang mana ia bernama Wade dan Laura bersama anaknya yang bernama Mikey. Di sini, mereka berdua sedang membicarakan persiapan pernikahan dan modal usaha. Kemudian, di hari berikutnya, Wade memberitahu Laura kalau ia mendapatkan uang pinjaman dari pinjol untuk biaya pernikahan mereka dan modal usaha es cappuccino cincau. Di malam harinya, ketika mereka sedang tertidur, terdengar suara langkah kaki mencurigakan di luar rumah. Mereka pun bangun lalu mencek anak mereka sambil membawa senjata dari kayu. Untungnya, anaknya baik-baik saja. Kemudian Wade menyuruh istri dan anaknya untuk tetap di tempat. Wade sendiri akan memeriksa suara langkah kaki itu. Saat mengeceknya, dari belakang tiba-tiba penjahat itu menyerangnya lalu kabur, dan Wade dapat melumpuhkan penjahat itu. Akan tetapi, saat Wade memeriksa orang itu, ternyata orang itu sudah tewas. Di sini, Wade merasa bersalah atas tindakannya itu. Dan tak berapa lama, polisi datang dan langsung mengamankan lokasi tersebut. Wade beserta keluarganya dimintai keterangan. Di sana, Wade diinterogasi oleh inspektur dan menyalahkan Wade atas kejadian ini. Karena Wade telah membunuh penjahat itu di luar rumahnya, sehingga hal itu bukan termasuk membela diri. Di sini, Wade keberatan karena itu hanyalah kecelakaan yang tak disengaja. Dia hanya berusaha menghentikan penjahat itu. Namun apa daya, Wade tetap ditangkap dengan kasus pembunuhan. Kemudian, Wade dibawa ke sebuah penjara. Terlihat beberapa napi sedang diperiksa termasuk Wade. Lalu mereka semua dikumpulkan. Saat berkumpul, Wade tak sengaja melihat orang besar bernama Tinto. Anehnya, Tinto marah dan langsung memukul Wade. Para petugas pun melerainya. Kemudian, Wade dimasukkan ke selnya. Setibanya di sana, Wade mendapatkan tugas dari tahanan lama untuk membersihkan WC seminggu 7 hari. Keesokan harinya, Laura datang menjenguk Wade di penjara. Ia mengatakan kalau anaknya terus menanyakannya, dan Laura juga akan mencarikan pengacara untuk mengeluarkan Wade dari sana. Pada siang harinya, pengacara yang bernama Mara datang menemui Wade. Ia memberitahukan kalau hakim akan menahannya dan mendendanya $1 juta. Namun Wade sendiri tidak mempunyai uang sebesar itu. Di sini Mara berjanji akan membantu sebisa mungkin untuk melonggarkan denda dan hukumannya. Malam harinya, di penjara San Quentin, terjadi kegaduhan di dalam sel. Terlihat para tahanan mengamuk disertai percikan api di mana-mana, hingga para petugas pun melempar gas air mata untuk menenangkan mereka. Scene kemudian beralih ke seorang pria bernama Gordon yang sedang mengunjungi sahabatnya yang bernama John. Ia memberitahukan kepada John kalau polisi akan mengurung John selamanya karena semalam telah berbuat ulah. Mendengar hal itu, ia mengatakan kalau ia hanya bersenang-senang untuk merayakan hari ulang tahun mendiang anaknya yang genap berusia 27 tahun. John sendiri masuk penjara karena telah membunuh keluarga pelaku yang telah menghabisi anak dan istrinya. Kemudian, scene berpindah ke Mara yang mendatangi Wade kembali. Ia memberitahukan kalau denda dan hukumannya akan dikurangi. Namun, dengan syarat Wade harus mengakui kalau pembunuhan itu disengaja. Di sini, Wade hanya bisa pasrah. Wade akan dihukum selama 3 tahun dan mendapat potongan 3 bulan. Di dalam bus, seorang pria bernama Jack mengajak berkenalan. Di sini, Jack memberitahu kalau seorang pria berkumis bernama Dennis Samson ia harus diwaspadai. Tak berselang lama, tiba-tiba Samson membuat kerusuhan dengan menusuk orang di depannya. Kemudian, pisau bekas menusuknya itu ia berikan kepada Jack. Jack yang ketakutan pun, ia langsung berikan pisau itu kepada Wade. Yang pada akhirnya, Wade dibawa oleh para petugas untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, polisi sebenarnya tahu kalau yang melakukan itu adalah Samson. Namun di sini, Wade tidak membocorkannya karena ia takut Samson akan menghabisinya nanti.
Kemudian, Wade dibawa ke sel SHU, yang mana sel tersebut dipenuhi dengan tahanan-tahanan yang sangat berbahaya. Di masa tahanan yang ke-111 hari, sipir membawa Wade ke halaman. Setibanya di sana, terlihat beberapa tahanan bertubuh besar sedang berkumpul. Tiba-tiba saja, di sana terjadi perkelahian adu mekanik. I got 10 on Gonzalez. Pepper that asshole. Setelah pertandingan, entah kenapa kedua tahanan itu ditembak dengan peluru karet. Di sana juga ada tahanan yang bernama William yang terlihat kesal karena aturan penjara ini. Kemudian, ia dibawa oleh petugas. Di ruang pemeriksaan, ia dipukuli oleh letnan yang bernama Jackson. Beralih ke Laura yang sedang mengunjungi Wade kembali. Laura yang terlihat sangat rindu karena ia tidak pernah bertemu dengannya selama 3 bulan ini. Ia juga dapat kabar kalau Wade dipindahkan ke sel SHU. Di sini, Laura juga mengatakan kalau ia sudah kekurangan uang. Wade pun menyuruh Laura untuk menggunakan cek yang pernah ia pinjam di aplikasi pinjol. Kemudian, terlihat John yang dipindahkan ke SHU dan dimasukkan ke sel bersama dengan Wade. Setelah penjaga itu pergi, John mengajak Wade berkelahi, namun di sini Wade menolaknya. Kemudian, John membawa aturan sendiri, yang padahal John baru saja masuk ke sel tersebut. Keesokan harinya, Wade dan John dibangunkan untuk pergi ke halaman. Di sana, Wade bertemu dengan Jack. Jack mengatakan kalau Samson berterima kasih atas kejadian di bus waktu itu. Di balik itu, terlihat John yang sudah mengenali beberapa tahanan di sana, yang ternyata si John dikenal sebagai penguasa di berbagai penjara. Setelah itu, semua tahanan dimasukkan kembali ke selnya masing-masing. Terlihat John mengajarkan tentang politik penjara kepada Wade. Para tahanan kemudian dikumpulkan lagi di halaman. Di sini, Wade bertarung dengan orang yang bernama Turner. No, go for a minute. Wade kemudian berhasil mengalahkan Turner. Terlihat, Colin petugas sipir hendak menembak Wade, namun letnan memerintahkannya untuk menembak si Turner saja. Colin akan tetap menghentikan Wade, akan tetapi senjata itu pun direbut oleh letnan dan langsung menembak Turner dengan senjata FF tanpa skin. Kembali ke sel, Wade di sini bertanya-tanya kenapa petugas tidak menembaknya dan malah menembak Turner. John menjelaskan kalau hukum negara dan hukum saat kau di penjara itu berbeda. Mereka membuat aturan sendiri sehingga mereka dengan leluasa berbuat semena-mena. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang dari lembaga hukum mengunjungi penjara. Ia menanyakan kenapa masih banyak data kasus perkelahian di penjara ini. Si letnan meyakinkan kalau ia akan bertanggung jawab atas semua ini. Di satu sisi, Laura membawa Mikey ke hadapan ayahnya. Disinilah ia memberitahukan kalau pinjaman online uangnya sudah habis karena dipakai kebutuhan sehari-hari. Wade menyuruh Laura untuk menjual apa saja yang mereka punya seperti rumah dan mobil, karena yang terpenting untuk Wade adalah keluarga. Wade juga mengatakan setelah keluar dari penjara, ia berjanji akan membuatnya bahagia beserta anaknya. Keesokan harinya, saat pertarungan antar tahanan akan dimulai, Jack menyuruh Wade untuk unjuk diri lagi. Namun di sini, Wade menolak hal itu. Ia pun langsung dikeroyok. Lalu keributan itu pun dilerai oleh para petugas dengan gas air mata. Terlihat John membantu Wade yang sedang dipukuli. Setelah kejadian itu, John marah kepada Wade karena ia telah ceroboh dengan tidak mengikuti perintah Jack, yang pada akhirnya mereka menjadi sorotan para gangster itu. Scene berpindah ke Laura yang sedang melihat daftar barang-barang yang akan dijualnya, dan untuk sementara ia akan tinggal bersama ibunya. Kembali ke Wade, saat di lapangan ada Samson yang memanggilnya. Saat menghampirinya, tiba-tiba Jack memprovokasi kalau waktu itu Wade telah menolak perintahnya.
Di sini Samson kesal dengan Jack yang berlagak sok kuat. Lalu Samson menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jack dengan pisau kecil. Kemudian Samson menawari Wade untuk bergabung ke gengnya. Kemudian ketika di dalam sel, Wade mengatakan kepada John apakah tawaran dari Samson itu ia terima. John pun menyuruh Wade untuk menerima tawaran itu karena Wade sendirian di penjara ini dan perlu dukungannya. Keesokan harinya, si Letnan dan Robert, anak buahnya yang sedang menyaksikan latihan baseball anak-anaknya. Di sini, Robert bercerita ia khawatir perihal kamera yang mengawasi pekerjaan mereka karena mereka telah merubah aturan dan berbuat semena-mena, yaitu dengan menyiksa para tahanan. Ia ingin si Letnan untuk mematuhi kebijakan hukum yang telah berlaku. Namun si Letnan menolak hal itu karena kebijakan itu hanyalah omong kosong dan pihak lain pun tidak akan pernah memeriksanya. Saat tahanan semua berkumpul, John memberitahukan kepada Wade mengenai bagaimana cara hidup selama di penjara. Lalu tiba-tiba, tahanan lain dikeluarkan dan menyerang Wade di sana. Wade sama sekali tidak melawannya, sehingga membuat si Letnan kesal dan menembaknya. Put him in the infirmary. Wade kemudian dirawat sambil diborgol hingga Letnan menghampirinya. Ia menanyakan perihal kejadian pembunuhan yang dibuat oleh Samson. Di sini, Wade yang ketakutan hanya bisa meminta maaf karena ia takut Samson akan membunuhnya waktu itu, yang membuat ia tidak bisa membocorkan kejadian sebenarnya. Beberapa hari setelah itu, terlihat Samson dan Wade sedang berada dalam persidangan. Di sini, Samson dijatuhi hukuman seumur hidup karena kasus pembunuhan di base waktu itu. Sementara Wade, yang awalnya dijatuhi hukuman 3 tahun, sekarang ia mendapat 3 tahun tambahan karena dianggap telah bersekongkol. Singkat cerita, Wade terlihat sangat kesal karena mendapat tambahan tahanan. Sedangkan ibunya Laura menyuruh Laura untuk meninggalkan Wade dan memulai hidup baru dengan yang lain. Di dalam sel penjara, Wade mendapatkan surat dari Laura yang berisikan bahwa Laura sudah memutuskan untuk meninggalkan Wade. Ia pun sangat bersedih dengan hal itu. Kemudian di hari-hari berikutnya, ia melampiaskan kekesalannya dengan menghajar tahanan lain sampai jadi ayam geprek. Kemudian, si John mengatakan, jangan biarkan aturan polisi penjara mengalahkanmu. Wade yang mendengar hal itu sekarang tidak peduli lagi karena Wade berpikir sekarang ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Setelah itu, John dikunjungi temannya yaitu Gordon. John kemudian mengatakan jangan kembali lagi ke penjara untuk menjengoknya karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu Gordon saja. Scene kemudian beralih ke tahanan. Terlihat orang besar yang bernama Tinto dibawa oleh petugas. Kemudian, di dalam sel penjara tiba-tiba Colin memberitahu kalau ada seseorang yang mengunjunginya, yang ternyata itu adalah Laura. Di sini, Laura mengatakan kalau ia akan menunggu Wade sampai terbebas dari hukumannya. Setelah kembali ke dalam selnya, terlihat Wade sangat senang tentang berita itu. Di sini, Wade mengatakan kepada John kalau si Letnan merebut segala kebebasan para tahanan termasuk dirinya. Di sini, Wade berencana untuk menghentikan semua itu. John yang mendengar hal itu memberikan ide untuk melibatkan seseorang dari luar penjara, yaitu untuk mengetahui gerak-gerik para petugas di penjara. Kemudian, esok harinya, Wade pun menemui si Letnan dengan menginginkan pertarungan melawan orang di sel 19, yaitu Tinto. Dengan dalih, Wade akan membalas dendam. Di sini, Letnan akan memberikan pertarungan itu dengan syarat Wade bertarung sampai ada yang mati. Sedangkan di sisi lain, Laura disuruh Wade untuk menemui Gordon guna meminta bantuan kepadanya. Hingga tibalah pertarungan Wade melawan Tinto. No. Sedangkan Laura dan Gordon menuju ke penjara, yaitu untuk membongkar kejahatan Letnan Jackson. Terlihat juga John yang mengambil senjata dari ganggang kacamatanya.
Kemudian, Wade pun menatap ke arah Letnan Jackson. Di sini, Letnan memperingati dengan tembakan. Si Letnan menyuruh Wade untuk menghabisi Tinto. Namun Wade menolak hal itu. Namun tiba-tiba, John bersama tahanan lain melindunginya. Letnan Jackson pun tak bisa berbuat banyak untuk tidak membunuh mereka karena akan berakibat fatal terhadap mereka sendiri. Letnan pun menyuruh anak buahnya untuk memasukkan tahanan kembali ke selnya masing-masing. Kemudian, ketika Wade dan John sedang berbicara di dalam selnya, tiba-tiba petugas memanggil mereka berdua untuk kembali ke halaman. Di sana, mereka akan dibunuh oleh si Letnan. Namun tiba-tiba, Robert meminta izin pergi ke rumah sakit dengan berpura-pura tenggorokannya sakit karena ia sendiri takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terlihat juga Colin yang menyalakan kembali CCTV untuk merekam kejahatan Letnan tanpa diketahui orang lain. Saat Letnan akan menusuk Wade, John menolongnya dengan menusuk kaki dan mengiris leher Letnan sampai tewas seketika dan dikirim ke lobi akhirat. Namun sayang, si John juga harus mati ditembak dengan senjata FF dari atas. Colin yang melihat kejadian itu pun langsung menekan tombol darurat hingga para petugas berdatangan. Sedangkan Laura dan Gordon serta agen FBI menginginkan rekaman CCTV di halaman itu sebelum pihak polisi penjara mengambilnya. Di sana, pihak kepolisian tersudutkan dengan bukti rekaman tersebut, yang pada akhirnya Wade akan dibebaskan dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian, Gordon menemui Wade. Wade di sini sangat berterima kasih karena Gordon telah membantunya untuk bisa bebas dari penjara dan akan membalas perbuatannya ketika Wade sudah keluar nanti. Singkat cerita, setelah 3 bulan kemudian, Wade akhirnya dibebaskan. Ia terlihat sangat bahagia, yang mana ia sudah ditunggu oleh Laura dan anaknya. Dan film pun selesai. Oke, sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.